Ya, kita copy lagi. Copy 1, 3, 4 di sini ya. Paste. Kemudian ganti lagi 1141. Ini masih debit. Ingat, ini harus dihapus karena nilainya ini bukan ya. Dan di sini juga bukan ya. Jadi harus ganti menjadi 105 di sini. Ini juga 105. Ya. Ini hampir saya lupa tadi. Saya perbaiki terlebih dahulu ya. Ini juga. Oh, belum ya. Ini kita belum memindahkan persediaan. Coba kita lihat. 11341141. Nah, ini persediaan barang dagangan. Kita blok. Copy. Paste. Atau lebih cepat ini ya. Kemudian ini sudah sesuai, berarti kita sudah bisa tarik ke bawah. Oke. Nah, ini kembali kita perbaiki backgroundnya ya. Sesuaikan. Kita copy lagi. Ingat, hanya sampai 2 baris. Ctrl C atau langsung di sini Ctrl paste. Itu 51 ya. Persekut biaya perjalanan. Ada nggak persekut biaya perjalanan 1151? Nah, nggak ada kan? Berarti nggak usah. Anda cukup menghapus saja ini. Kemudian Anda merubah rumus di sini. Anda mengikuti posisi perkiraan persekut biaya perjalanan, yaitu 119. 119 baris ke 119. Enter. Copy lagi ya. Jadi Anda ikuti yang di sini ya. 1, 2, 3, 4. Paste. 1152. Persekut biaya asuransi kayaknya nggak ada ya. 1152. Yang ada itu 1311. Berarti ini dihapus sudah. Ini diedit lagi 129. Copy lagi. Paste. 1152 1201 investasi jangka panjang juga nggak ada. Jadi yang dirubah hanya di sini ya. 139. Ingat, sesuaikan dengan posisi perkiraannya ya. Kemudian kita copy lagi. Paste. 1311. Nah, ini ada tanah kayaknya. Coba kita lihat tadi. Oh, bukan tanah ya. Oh iya, ada 1311. Nah, ini ada tanah betul. Kita copy. Kemudian paste. Nah, ini kan. Pastikan bukan di sini. Ini kebetulan benar karena kebetulan di sini debit, di sini debit. Tapi sebaiknya Anda ganti ya. Supaya Anda lebih paham. Kalau sudah paham, mau nggak dirubah juga nggak ada masalah. Cuman untuk memastikan tidak ada kesalahan, ya harus dilakukan seperti itu. Ini saya ubah. Kemudian saya pindahkan lagi. Paste. Belum muncul kredit ya. 1312 masih debit. Peralatan toko 312 ada. Toko ada.
Anda blok mulai dari tanggal, kemudian paste di sini. Anda pastikan rubah. Ini Anda bisa angkat juga nggak apa-apa, ya, bisa ya. Teknik saja sih. Pastikan 159, terserah mau pilih mana, sama saja ya. Kalau mau aman ya ikuti cara yang pertama. Jangan sampai salah lagi. Ini sudah, kita copy paste lagi. Hanya 2 ya, sekali lagi hanya 2. 1, 2, 3, 4. Paste. 1, 3, 1, 3. Kendaraan 1, 3, 1, 3 ada ya. Satu 3 di sini. Pastikan debit 170, 70, 170. Bentar. Ya, sekali lagi masih sama seperti tadi karena ini debit ya. Mudah-mudahan nanti ada yang saldo kredit nih, supaya melihat perbedaannya. Paste 1, 2, 3, 4. Paste. Kita masuk di akun 1322, akumulasi penyusutan. Ada enggak? 1322 enggak ada. Berarti kita hanya hapus. Kemudian ini kita ganti dengan 180. Kemudian kita copy lagi. Satu, 3, 2, 3. Masih sama ya. Berarti ini lagi yang diganti. 190. Ya. Kita copy lagi. 1, 2, 3, 4, 9. Coba kita lihat akun apa lagi. 2101. Ini dia. Kredit ya, kredit ya, kredit. Mohon maaf. Coba kita lihat utang dagang ada enggak? Ada ya. 2101. Tableau. Copy. Kemudian di sini kita paste. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini misalkan kita tadi memilih F5 ya. Coba kita lihat F5 bagaimana hasilnya. Nah, di sini kelihatan bahwa ada minus. Padahal harusnya dia positif. Kenapa positif? Karena sebenarnya dia mengambil data sesuai dengan posisi perkiraan yang ada di F5, yaitu debit, sedangkan posisi perkiraan di sini di kredit. Sehingga dia mengikuti rumus ini, G203 ditambah G204 kemudian dikurang. Berarti pasti hasilnya minus. 0 tambah 0 dikurang 1.500.000 berarti minus 1.500.000. Yang benar sebenarnya adalah ini apa ini? 200.
ini juga 200. Ntar beda kan, tadi minus, ini positif. Jadi kita tarik, ini yang benar adalah positif. Jadi ada pengaruh ketika posisi perkiraannya debit atau dia posisi perkiraannya kredit. Jadi pastikan rumus saldo akhir yang di baris kedua itu mengacu tetap pada posisi perkiraan akun yang bersangkutan, ya, bukan mengacu pada akun sebelumnya, karena bisa saja di sini posisi perkiraannya kredit tetapi yang Anda ambil sebelumnya adalah posisi perkiraan debit, ya. Gitu. Seperti itulah yang harus Anda lakukan selanjutnya, ya. Dan saya copy lagi di sini, kemudian paste. Kita lihat 2102 utang gaji. Ini kita hapus. Adakah utang gaji? 210 utang gaji ada, ya. Paste, ya. Utang gaji pastikan, ya, ini kebetulan kredit juga, ya, jadi masih bagus, ya. Jadi ini sebenarnya ada 213. Bisa saya tarik ke bawah, kemudian saya klik lagi di sini, kemudian saya klik, kemudian saya tarik ke bawah supaya dia berubah. Masih sama, ya, karena ini kebetulan kredit. Jadi untuk memastikan supaya tidak ada kesalahan, ya, lakukan seperti itu. Ya, saya kira seperti itu dilakukan. Silahkan dilanjutkan sampai Anda menyelesaikan secara keseluruhan dari bagaimana membuat buku besar, ya, dengan menyelesaikan semua akun yang ada sampai di akun 6102, ya, sampai 6102. Tadi kita masuk di 6102 03, ya. Silahkan dilanjutkan. Oke. Kemudian di sini paste ini 21223. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan sampai akun yang terakhir, ya.
Coba Anda perhatikan, di sini ada kesalahan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena coba Anda perhatikan, yang pertama Anda lupa tadi ya. Kemudian ini diakibatkan karena ada kesalahan dalam rumus yang ada. Di manakah itu? Nah, perhatikan. Di sini ada data di 21 juta, sedangkan yang ditampil di buku besar ini tidak ada. Ini karena kenapa? Coba Anda perhatikan. Nah, di sini persoalannya. Di sini mengatakan E247. Nah, berarti ada kesalahan di data Bapak, yaitu di sini E14. Harusnya di sini Bapak tidak menggunakan rumus ya. Mungkin di pekerjaan Anda tidak menggunakan rumus, nah, jadi mungkin nggak ada masalah. Kalau di Bapak ada, karena di sini sebenarnya dia menggunakan E14 itu karena di sini. Berarti saya ambil data sebelumnya. Jadi sebaiknya saya ganti di sini 21 juta. Apakah yang terjadi? Coba kita perhatikan. Ya, seperti itu. Nah, ini juga contoh yang berkaitan dengan ketika ada kesalahan. Jadi sebenarnya nggak usah panik. Ketika terjadi kesalahan, mungkin ada sebagian dari prosedur yang kalian lakukan itu tidak sesuai, sehingga harus Anda mengecek kembali data Anda sebelumnya dan Anda perbaiki. Insya Allah itu tidak akan menjadi persoalan.